Pernah nggak sih ngerasa sibuk banget seharian, terus pas malam sebelum tidur, Anda malah bengong dan nanya ke diri sendiri, tadi seharian ngapain aja ya? Apa yang benar-benar udah gue capai? Kalau iya, nah pembahasan kita kali ini pas banget buat Anda. Kita bakal coba bongkar gimana caranya nemuin lagi fokus dan nentuin apa yang sebetulnya penting dalam hidup. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang kayaknya familiar banget deh. Pernah nggak sih ngerasain capek yang benar-benar sampai ke dalam? Ini tuh bukan capek fisik habis olahraga, atau ngantuk karena begadang. Bukan itu. Ini tuh lelah yang lebih dalam, semacam perasaan campur aduk yang kadang mau dijelasin pakai kata-kata aja susah. Nah, disinilah letak anehnya. Hidup Anda tuh rasanya penuh, jadwal padat, banyak yang dikerjain, tapi kok rasanya bukan penuh yang bikin lega, malah penuh yang bikin sesek. Gitu. Tiap hari kita sibuk, checklist ini itu selesai, tapi pas hari berakhir, kok ada rasa hampa ya? Rasanya tuh kayak lari di tempat. Energi keluar banyak, keringetan, capek, tapi sebenarnya kita nggak gerak maju kemana-mana. Oke, coba kita bedah pelan-pelan. Masalahnya tuh mungkin bukan karena Anda kurang usaha. Sama sekali bukan. Bisa jadi kuncinya itu ada di cara kita ngisi gelas kehidupan kita selama ini. Nah, disinilah konsep prioritas jadi penting banget. Prioritas itu ternyata bukan soal nambah-nambahin kerjaan atau bikin diri kita makin sibuk, justru sebaliknya, ini tentang punya kebijaksanaan buat milih mana yang benar, mana yang benar-benar berarti buat hidup Anda. Coba deh, bayangin hidup kita itu kayak sebuah gelas kosong. Kalau kita isi pakai pasir duluan, semua kekhawatiran kecil, omongan orang, hal-hal sepele, nanti pas kita mau masukin batuan besar, kayak keluarga, kesehatan, ketenangan batin, wah udah nggak bakal muat kan? Tapi coba dibalik, masukin dulu batuan besarnya. Nanti kerikil sama pasirnya bakal ngisi celah-celah kosong dengan sendirinya. Ternyata, urutan itu ngubah segalanya. Kita emang harus sadar, energi dan waktu kita itu ada batasnya. Dan menerima fakta ini tuh bukan tanda kita lemah loh, justru itu adalah sebuah kebijaksanaan. Ini langkah awal buat mulai ngatur hidup kita dengan lebih baik. Terus, gimana caranya mulai masukin batuan besar itu duluan? Semuanya itu dimulai dari 2 langkah paling dasar. Jujur sama diri sendiri dan belajar buat melepaskan. Langkah pertama, jujur. Coba deh, ambil waktu sebentar, diem, terus tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya penting buat saya sekarang ini? Bukan yang kelihatannya keren di mata orang lain, tapi yang beneran bikin hati kita adem. Jawabannya tuh nggak harus wah, nggak harus kedengaran hebat. Mungkin sesederhana, saya mau lebih banyak waktu buat keluarga. Atau, saya mau lebih sehat. Atau mungkin cuma, saya butuh ketenangan pikiran. Bisa jadi, Anda cuma pengen hidup yang lebih santai. Gak apa-apa banget. Yang paling penting, jawaban itu jujur dari hati. Nah, yang menarik dari proses ini itu ada pergeseran cara kita bertanya pada diri sendiri. Kita berhenti nanya, apa ya yang harus saya lakukan, yang biasanya dipengaruhi sama tuntutan dari luar. Kita ganti pertanyaannya jadi, apa yang perlu saya lakukan, yang sumbernya dari kebutuhan kita sendiri. Dan disinilah bagian melepaskan itu berperan. Coba ingat-ingat ini, setiap kali kita bilang iya ke sesuatu yang nggak penting, sebenarnya pada saat yang sama, kita lagi bilang nggak ke sesuatu yang jauh lebih penting buat kita. Pas Anda mulai berani untuk memilih, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Hidup Anda dari luar mungkin kelihatannya jadi lebih sederhana, tapi dari dalam, Anda bahkan ngerasa jauh lebih kaya, jauh lebih penuh. Anda jadi nggak lagi ngejalanin hidup pakai mode autopilot. Anda mulai benar-benar merasakan setiap momen, nikmatnya kopi di pagi hari, obrolan santai sama orang yang kita sayang tanpa lihat-lihat HP. Anda jadi lebih hadir di dalam hidup Anda sendiri. Pada akhirnya, ini ngingetin kita semua kalau tujuan hidup itu bukan buat punya semuanya atau ngelakuin semuanya. Tujuannya adalah memilih dengan sadar apa sih yang paling berarti buat kita dan kita curahkan energi kita di sana. Kita tuh sering banget kejebak sama pemikiran kalau sibuk itu sama dengan sukses. Kalau makin banyak yang kita kerjain, hidup kita makin berharga. Tapi gimana kalau ternyata itu keliru? Karena kualitas hidup yang sebenarnya itu nggak diukur dari seberapa panjang daftar hal yang udah kita capai, tapi dari seberapa dalam kita merasakan dan menjalani setiap detiknya. Tapi ingat ya, ini semua proses, bukan perubahan instan. Nggak usah nunggu sempurna. Mulai aja dari satu hal kecil hari ini. Mungkin dengan berani bilang enggak ke satu permintaan yang nggak penting. Atau nyediain waktu 15 menit buat diri sendiri aja. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, pilihan kecil apa yang bakal Anda buat hari ini buat menghargai apa yang benar-benar penting buat Anda?
Keputusannya ada di tangan Anda.